Pemirsa, setelah cukup lama vakum, grup band Raja berniat menelurkan single terbaru. Sayang, di tengah perjalanannya Ian Kasela dan kawan-kawan berselisih dengan Dewi Persik yang dipilih menjadi model video klip mereka. Apa yang terjadi sebenarnya? Kiat untuk mencuri perhatian kah? Pemirsa, langsung saja berikut kisahnya untuk Anda. Berkonflik, berantem, dan berseteru sepertinya menjadi bagian tak terpisahkan Dewi Persik. Yang terbaru, si goyang gergaji ini berseteru dengan vokalis band Raja Ian Kasela. Konflik mereka terendus ketika dua insan ini terlibat perang Twitter alias tweet war. Dalam kicauannya, DP dituding oleh Ian kabur dari tanggung jawab. DP menyalahi kesepakatan dengan manajemen Raja untuk pembuatan video klip, di mana saat proses pengambilan gambar di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Dewi Persik nekat meninggalkan lokasi. Padahal syuting masih menyisakan beberapa scene. Perang kicauan antara DP dan Ian Kasela ini terus merembet. Banyak pihak ikut nimbrung yang kebetulan ada di lokasi kejadian. Tentu saja suasana pun makin panas. Gospot menemui khusus Dewi Persik dan Fanny demi mengetahui permasalahan yang sebenarnya. DP tak mengelak sama sekali bahwa ia tengah bersih tegang. Namun bukan dengan Ian, melainkan dengan manajer Raja. Bahkan menurut Fanny, tak hanya adu mulut yang terjadi, tapi sempat pula ada kontak fisik. Konflik bermula ketika manajemen Raja kurang profesional. Kita di situ tuh sekitar 5 jaman, Mas. Kan kita harusnya jam 8 udah selesai. Setengah 8 aku udah ingetin, Mas. Udah mau jam 8. Oh ya Mbak, bentar lagi. Udah. Sampai setengah 9, Mas. Ini sudah setengah 9, Dewi mesti cek sound ke stasiun TV lain. Terus sampai akhirnya setengah 10 dong. Saya udah bener-bener yang kesabarannya udah lumayan udah habis lah. Saya nanya, Mas, ini jam berapa? Ini sudah setengah 10. Berapa scene lagi? 1 lagi katanya. Tapi ini udah jam berapa, Mas? Pertanyaan saya itu dijawab dengan dorongan dia ke bawah saya. Dengan, kan kamu juga datang jam berapa katanya gitu. Tapi dorong bawah saya. Saya nggak mau dong digituin kan, ya kan? Kebetulan juga tinggal 1 shot memang tinggal 1 shot. Hanya di situ di saat sudah mau ditik tiba-tiba manajernya setelah habis berantem sama Kak Fanny saling ngobrol. Sebenarnya sih ini Dewi udah Kak Fanny. Udah Kak Fanny udah saya tapi bilang. sambil lewat di sebelahnya Dewi itu dia masih ngomel. Nggak dia asik ngomel ini terus gitu. Udah deh, gak usah diterusin, video klipnya nggak asik. Loh, ya saya udah siap. terusin. Loh, Manajernya. Iya, nggak Iya. asik, udah deh nggak usah diterusin kalau gini. Ya udah. Akhirnya ya Beneran pulang. Cuman Molly yang sempat kejar saya, Mbak. Tolong dong Mbak 1 scene lagi. Oh enggak, kalau kamu mau 1 scene atau gimana ngomong aja sama manajer kamu. Karena ini seperti ini ulah manajer kamu. Hingga Minggu dini hari, pihak Ian Kasela dan Raja belum memberikan klarifikasi. Realita yang terpampang kian membuat DP dipandang miring masyarakat. Cap kontroversial dan juga mengedepankan emosional kian menempel kuat. Namun di samping anggapan ini pula, ada pula selentingan yang menyebutkan kisah perseteruan itu justru bagian dari strategi bisnis, khususnya untuk Raja. Mengingat band ini benar-benar redup. Ada yang yakin DP tahu dirinya menjadi bagian settingan ini, tapi ada pula yang menganggap DP hanya dimanfaatkan oleh Ian CS. demikian, ya kita nggak mau kalah. Kalau intinya gini, nggak mau kalahnya dalam arti dia kan ingin berkarir, saya juga ingin berkarir. Dia lagi cari makan, saya pun juga cari makan. Kita sama-sama punya talenta di sini. Monggo, kalau misalkan tidak ingin bermasalah di meja hukum, mereka harus buatin lagu kepada saya. Mereka harus membayar itu semua ya. Kalau misalkan mereka nggak bisa bayar itu, ya mereka berarti tandanya ya sudah. Berarti secara hukum aja, karena bagaimanapun nama baik kita punya kontraknya loh. Semua berawal dari mimpi. Saya Delon, dulu saya seorang salesman. Saya Rini, sebelumnya saya seorang pelajar. Saya Isan, sebelumnya saya adalah seorang petani. Saya Citra Skolastika, sebelumnya saya seorang pelajar. Saya Aris, dulu saya seorang pengamen. Saya Regina Ivanova, sebelumnya saya seorang penyanyi kafe. Mimpi mereka telah terwujud. Sekarang giliranmu. Ikuti audisinya di kota berikut ini.
Inilah Indonesian Idol. hanya di RCTI. Pemirsa, sungguh ironis apa yang dialami oleh Robby Satria, gitaris grup band Geisha. Di saat orang tuanya baru saja menunaikan ibadah haji, rekan Momo ini tertangkap tangan menyalahgunakan narkoba. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Berikut liputannya. Sesal selalu datang belakangan. Inilah yang mungkin tengah menyesaki benak gitaris band Geisha, Robby Satria saat ini. Di tengah teman-teman bandnya beraksi di panggung, berjingkrak menghibur penonton, Robby justru harus mendekam di tahanan. Tak ada kostum gagah sebagai salah satu gitaris ternama. Kini ia harus berbalut baju tahanan dengan warna yang sangat mencolok. Menyakitkan, tapi inilah realita karena buah perbuatannya. Ya, Robby digerebek polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat di kawasan Jalan Swadaya, Pengadegan, Jakarta Selatan, Jumat 18 Oktober 2013 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Barang bukti berupa ganja seberat 0,5 gram berhasil diamankan. Dan Sabtu 19 Oktober kemarin, Robby bersama kedua temannya yang ditangkap, yakni N dan RD, dihadirkan di momen gelar perkara yang dipimpin langsung oleh Kapolres Jakarta Pusat. Salah satu di antara mereka ini diinformasikan kepada kita dari masyarakat ada penyalahgunaan narkoba. Karena memang narkoba ini kita tidak mengenal batas wilayah hukum, lopus tempusnya bisa kemana saja. Kita tangkap dulu di daerah Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, dari hand kita dapat informasi bahwa barang yang kita sita sebanyak 0,05 gram sisa lintingan dan bahan sebanyak 5,1 gram ada milik RD yang katanya gitaris itu. Nah, terus dari R ya, RS yang katanya gitaris itu. Si gitaris bilang ya itu barang dia, kemudian kita tanya, kita kembangkan belinya lewat siapa atau di mana. Barulah bunyi belinya lewat saudara Hen. Robby Satria menambah daftar panjang pelakon hiburan yang terjerat kasus narkoba. Hasil penyelidikan polisi sementara, Robby sebagai pengguna bukan pengedar. Namun demikian, kepolisian tegas menjerat Robby dengan pasal 111 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 karena narkoba benar-benar mengancam generasi bangsa. Ditangkapnya Robby jelas menjadi pukulan berat untuk Momo dan kawan-kawan. Maklumlah, cowok kelahiran Pekanbaru 13 Mei 1986 ini cukup vital di Geisha. Namun pihak manajemen Momo dan kawan-kawan memastikan tetap mensupport Robby untuk sembuh dan menyelesaikan masalah. Namun yang sangat ironis, Robby diringkus dengan barang haram justru ketika kedua orang tuanya tengah beribadah ke tanah suci. Ya, coba orang tua kita dikasih tahu pasti sok. Cuman oh enggak lah, enggak. Sanksi yang dia terima ini sekarang udah jadi sanksinya kan, resikonya dia nggak bisa kumpul teman-teman, nggak bisa jalan, udah ya. Pasti kalau kecewa ada. Cuma kita tetap harus shock juga, cuman kita berikan masukan supaya sabar, tabah, karena itu sebagai risiko dan pembelajaran untuk RS sendiri ke depan. Ya pemirsa, semoga Anda puas dan bisa mengambil hikmah dari berbagai kisah selebriti yang kami sajikan tadi ya. Saksikan terus Gospot setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat kami hadir pukul 6. Sedangkan Sabtu dan Minggu kami hadir lebih awal yakni pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja hanya di RCTI, kebanggaan bersama milik bangsa. Saya Intan Nitya Sastra, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.